yang kedua ada tentara, yang ketiga ada atlet, dan yang keempat adalah Spiderman. Petani tahu petani? Petani tugasnya apa? Di mana petani tugasnya? Di kebun kan? Banyak jasa petani untuk kita kan? Kita bisa menikmati makanan yang enak seperti nasi, apa semuanya buah-buahan, semuanya karena petani. Lalu yang kedua tadi apa? Tentara. Tentara itu pekerjaannya apa? Untuk membela kebenaran, membela bangsanya. Lalu yang ketiga tadi apa? Atlet itu tahu apa atlet? Atlet itu contohnya seperti pemain sepak bola yang akan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang keempat tadi apa? Spiderman. Tahu Spiderman? Coba, siapa di sini tidak tahu Spiderman? Tidak tahu Spiderman? Bagaimana? Dia kalau di film-film ya, kalau ingin melawan musuhnya apa yang dia keluarkan? Jaring apa? Jaring ikan? Tidak. Jaring apa? Itulah untuk melindungi diri. Berarti dia adalah seorang yang kuat. Sekarang Tante mau tanya. Apa itu Spiderman abis? Dari keempat pahlawan, ya dari keempat profesi yang Tante sebutkan tadi, mana yang lebih pahlawan? Ada yang sebut petani, ada yang tentara. Apa? Oke, dengar baik-baik. Dengar. Petani, tentara, atlet, Spiderman itu sama-sama pahlawan. Mereka punya kekuatan kan? Kalau tentara lemes-lemes, bisa nggak jadi pahlawan? Bisa nggak ikut berperang? Kalau seorang petani sedang sakit, bisa nggak dia berkebun? Kalau seorang atlet, dia cacat misalkan kakinya tidak ada sebelah, masih bisa dia nggak untuk bertanding seperti sepak bola apa masih bisa nggak? Tidak. Kalau Spiderman tidak punya jaring laba-labanya lagi, bisa nggak jadi pahlawan? Tidak kan? Mereka bisa menjadi pahlawan karena mempunyai kekuatan. Tapi di sini anak sekolah minggu, ini udah besar-besar atau masih kecil-kecil ya? Masih kecil kan? Kalau dibandingkan dengan seumuran seperti orang tua seperti tante, kita masih anak tapi kita yang masih kecil pun bisa Tuhan pakai menjadi seorang pahlawan. Di sini ada nggak punya kekuatan? Aku akan melawanmu, keluarkan jurus api, langsung keluar api. Ada nggak? Atau setelah aku keluarkan kekuatan petir, langsung keluar petir. Ada nggak? Tidak kan? Nah, walaupun kita tidak memiliki kekuatan, tetapi kita bisa menjadi pahlawan. Bagaimana tante caranya? Kan aku masih kecil, belum bisa ngangkat-ngangkat yang berat, belum bisa ngangkat galon, belum bisa ngangkat beras sekarung. Bagaimana ceritanya tante aku bisa jadi pahlawan? Kita menjadi anak yang dengar-dengaran, taat orang tua, kita sudah menjadi pahlawan. Kita membantu orang tua kita menjaga adik, menyapu rumah, sayang kepada teman, sudah menjadi pahlawan. Siapa di sini yang mau jadi pahlawan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yang sebelah sini. Gimana jadi pemimpi? Sini mainannya. Sini. Oke, pasang telinganya kembali, lipat tangannya. Mau jadi pahlawan Tuhan Yesus, amin. Nah, di sini tante juga akan menceritakan cerita tokoh Alkitab seorang perempuan ataupun seorang wanita yang menjadi pahlawan bagi bangsanya. Kalau cewek itu tenaganya
lebih kuat mana sama tenaga laki-laki? Laki-laki lebih kuat tenaganya kan? Tapi walaupun dia ini seorang wanita, dia tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti kekuatan Spiderman, kekuatan tentara, kekuatan atlet, kekuatan petani, tetapi dia bisa menjadi pahlawan di bangsanya. Karena apa? Dia menjadi anak yang takut tuh. Tahu nggak siapa pahlawan yang mau tante ceritakan? Dia adalah Esther. Siapa? Ratu Esther. Ratu Esther ini ternyata dia sangat berjasa bagi bangsanya. Dia sangat dibanggakan oleh bangsanya karena dia menjadi pahlawan. Bagaimana tante caranya? Tahu nggak cerita Ratu Esther? Dengar baik-baik, pasang telinganya sebelah kiri tante, sebelah kanan, dan juga depan tante. Nah, Ratu Esther ini adalah bangsa Yahudi. Bangsa apa? Bangsa Yahudi. Ratu Esther ini adalah seorang ratu dari bangsa Yahudi. Kalau seorang ratu berarti dia istri seorang raja. Dan nama raja ini ataupun suami daripada Esther adalah Ahasiweros. Siapa? Raja Ahasiweros. Nah, raja ini sangat-sangat mencintai ratunya, yaitu Ratu Esther. Sangat menyayangi Ratu Esther. Dan juga si Esther ini mempunyai keponakan ataupun sepupu yang bernama Mordekai. Siapa? Mordekai. Diingat ya, nanti tante tanya ya. Nanti tante buat pertanyaan yang sebelah kiri tante. Tante kasih pertanyaan nanti. Nah, ternyata si Mordekai ini pun bekerja di kerajaan. Mereka menyembunyikan identitasnya. Mereka tidak memberitahu kepada raja kalau si Mordekai dan Ratu Esther ini adalah bersaudara. Mereka tidak memberitahu. Mereka diam-diam saja. Tetapi Mordekai ini tetap bekerja di kerajaan. Nah, di kerajaan Raja Ahasiweros ini ternyata juga ada seorang penasehat namanya Haman. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, si Haman ini penasehat raja. Dia dihormati banyak orang dan termasuk juga raja. Dia sangat menyayangi raja. Si raja ini sangat menyayangi si Haman sehingga si Haman ini diberikan penghargaan. Apa? Tahu penghargaan? Siapa di sini pernah dapat penghargaan atau dapat piala gitu di sekolah atau ketika berlomba? Senang nggak? Senang kan? Si Mordekai juga senang. Hore! Aku dapat penghargaan dari raja. Aku semakin disayangi raja. Dia bangga, tetapi dia menjadi seorang yang sombong. Bagaimana seorang yang sombong? Kalau sombong itu tidak suka kepada orang lain. Dia menyombongkan dirinya. Sekarang aku sudah sangat dikasihi raja dan semua orang yang ada di istana ini dan juga di luar istana ini harus hormat kepadaku. Ketika aku berjalan, mereka harus nunduk dan sujud. Nah, pengawal raja semua melakukan seperti itu kepada si Haman. Tapi satu orang yang tidak mau sujud kepada Haman. Siapa dia? Yaitu si Mordekai. Dia nggak mau karena yang patut kita sujud kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau. Ketika si Mordekai si Haman lewat, si Mordekainya diam aja. Sementara yang lain sujud seperti ini. Lalu ketika dilihat si Haman, dia menjadi sangat marah. Duduk, kamu ini. Siapa yang lari-lari? Duduk. Si Haman ini menjadi sangat marah. Hatinya panas. Dia menjadi kesal. Wah, karena apa? Karena si Mordekai tidak mau sujud menyembah si Haman. Dia menjadi sangat marah. Ini sombong kali ini. Orang mana sih ini si Mordekai ini? Udahlah dia
menjadi pegawai biasa di sini, tidak mau lagi menyembah aku. Lihat aja kamu ya, akan kuhukum kamu, akan kukasih pelajaran kamu Mordekai, kata si Haman. Lalu dia memfitnah si Mordekai, dijelek-jelekan si Mordekai kepada raja. Raja, tahu nggak? Ternyata di kerajaan kita ini ada bangsa lain yang sangat berbahaya. Tadi si Mordekai berasal dari bangsa apa bersama dengan Ratu Ester? Bangsa apa? Bangsa Yahud. Si Ester ini tidak memberitahu kepada raja. Itu adalah rahasia mereka. Nah, lalu si Haman ini berkata kepada raja, Raja, di kerajaan kita ini ada yang seorang yang sangat berbahaya, yang bisa-bisa akan menyakiti raja, yaitu bangsa lain, yaitu bangsa Yahud. Lalu raja tidak nyari kebenaran, dia langsung marah. Siapa orangnya? Hukum dia. Iya raja, kita salibkan aja, kita gantung aja dia, kita bunuh semua bangsanya, karena mereka sangat berbahaya. Lalu raja pun mendengarkan apa kata si Haman itu tadi. Bagaimana sifatnya? Sombong, jahat, ada iri hati lagi di dalam hatinya. Nah, setelah itu diperintahkanlah semua prajurit-prajurit yang ada di istana untuk membunuh orang Yahudi. Lalu si Mordekai tahu rencananya. Lalu dia sangat bersedih. Aduh, bagaimana ini? Kalau semua bangsa Yahudi dimusnahkan, berarti termasuk aku dan juga Ratu Ester. Lalu si Mordekai bilang gini, yang di belakang perhatikan. Lalu si Mordekai berkata kepada Ester melalui pengawalnya, sampaikan dulu suratku ini kepada Ratu Ester. Dikatakan bahwa bangsa mereka terancam akan dibunuh, disingkirkan atas perintah raja katanya. Padahal si Haman tadi sudah menfitnah bangsa Yahud, termasuk si Mordekai. Lalu si Esternya berkata, aduh, bagaimana ini? Aku tidak bisa ketemu raja karena raja belum memanggil aku. Siapapun orang yang berhadapan kepada raja kalau tidak dipanggil akan dihukum mati. Aku nggak berani, kata Ratu Ester. Lalu datang lagi pamannya si Mordekai, dikatakan lagi kepada Ratu Ester, Ester, kamu itu diangkat Tuhan menjadi ratu, berarti untuk menolong bangsa kita, bangsa Yahudi, untuk membela bangsa kita. Cobalah kamu berbicara kepada raja, kata Mordekai. Lalu datang si Ratu Ester katanya kepada paman si Mordekai, yaudah paman, sekarang pulang ke kampung kita. Katakan kepada semua bangsa kita supaya berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh mie, mulai dari yang kecil sampai yang tertua, baik siang dan juga malam, gak boleh makan, gak boleh minum selama 3 hari. Paman juga berdoa untuk aku, kalian semua berdoa untuk aku, karena aku pun melakukan hal yang sama di kerajaan. Si Esternya juga tidak santai-santai, walaupun dia ratu, dia selalu makan makanan yang enak, tidak. Tetapi dia pun ikut berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari, dan juga pengawal si Ester. Nah, setelah 3 hari mereka berpuasa, lalu datanglah si Ester. Dipakainya lah baju kerajaan, baju ratu yang cantik, pakai mahkota. Lalu dia datang menghadap raja. Tadi kan kalau tidak dipanggil raja akan apa hukumannya? Hukuman mati. Tetapi si Ratu Ester ketika menghadap raja, apa yang dikatakan raja? Ester, ngapain kamu kesini? Pengawal, tangkap dia, hukum mati dia. Tidak, tetapi raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester. Ratu Ester, ada apa kamu kesini? Ketika raja itu melihat kecantikannya Ratu Ester ini ternyata sangat cantik. Nah, ketika itu datanglah Ratu Esternya. Raja,
nanti malam datang ya, makan malam ke perjamuan yang telah kusediakan bersama dengan Haman. Siapa? Dengan Haman, karena Ratu Esther sudah mempunyai rencana. Oh baiklah ratuku, aku bersama dengan Haman akan datang ke perjamuan makan yang kau siapkan. Lalu